Nah, pendek cerita, Nabi SAW diangkat ke langit, dibawa oleh buruk. Buruk itu Nabi nggak mungkin cerita kayak 6 air ya, Sriwijaya, Batik, Citylink, Siti Nurbaya, Siti Nurhaliza, nggak mungkin Nabi cerita begitu. Nabi ceritanya apa? Ada kendaraan lebih tinggi daripada keledai, lebih rendah daripada kuda. Kayak kuda di Indonesia berarti. Oh, enggak juga. Kecepatannya di mana matanya terakhir berhenti, di situ dia nyampe. Ah, matanya dia kan suka-suka dia mau kemana? Itu matanya buruk, mau kemananya boleh. Buruk itulah dulu yang dikendarai Nabi Adam di surga, yang pernah dikendarai Nabi Idris di surga. Itu kendaraan para nabi di surga. Di semua benda ini ada ruh, tapi rohnya beda. Ruh di kita ada lengkap. Ini ruh kita nih Habib, ini lengkap sekali. Ada ruh Rabbani, ruh yang Allah tiupkan pertama. Nafakhtu fihi min ruhi, itu namanya ruh Rabbani. Kalau di kitab Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani itu disebut dengan Ar-Ruh Al-Qudusi, roh suci. Habib dulu lahirnya segede ini atau dulu kecil dulu, Habib? Emang kecil dulu ya? Sekarang Masya Allah tumbuh nggak? Tumbuh ya? Maka di dalam diri kita nih ada namanya ruh nabati, roh nabat, roh tumbuh. Tulang sudah nggak tinggi lagi, karena kalau tinggi tulang nambah terus, rumahnya Habib harus direnov terus. Maka Allah berhentikan itu pertumbuhannya. Namun rambut masih tumbuh, gigi masih tumbuh. Alhamdulillah gigi tidak tumbuh-tumbuh. Kalau ya setiap Jumat kita harus ngikir, ribet sekali. Jenggot masih tumbuh? Alhamdulillah ya. Kuku tumbuh? Ya. Cinta masih tumbuh nggak? Wallahu a'lam bishawab. Saya juga nggak tahu masalah itu ya. Namanya apa tadi? Roh nabati. Ya. Itu pohon sama. Maka kita ini bisa dialog dengan pohon, serius. Roh inilah nanti yang bisa memahami ketika semua pohon berteriak, wahai Muslim, di sini ada musuh Allah Yahudi. Itu roh itu. Kalau kita nggak melatih roh ini dari sekarang, rohnya pohon-pohon ngomong kita nggak ngerti. Ya, nggak ngerti kita kalau rohnya ngomong. Di dalam diri ini juga ada roh yang ketiga, namanya roh hayawan, roh hewan, roh hidup, ruhul hayat bisa disebut begitu. Dan ini sama yang ada di hewan, kucing sama. Jadi kucing punya roh ini, persis kayak kita. Bedanya dia tidak dapat roh kudus. Roh kudus itu isinya kolbu, akal dan ruh yang murni. Maka ketika Nabi injak itu ada roh yang lain, namanya ruh jamad. Apa arti roh jamad? Roh di benda-benda yang dianggap orang tidak bergerak. Ini terjemahan Indonesianya disebut benda mati, nggak tepat. Jamad artinya sesuatu yang tidak bergerak. Kayak batu, tanah, bergerak nggak? Nggak bergerak. Berarti ada berapa roh di badan kita? Ada yang natet nggak dari tadi tuh? Kayak apalannya banyak aja. Satu apa tadi? Roh kudusi atau kudus. Ruhul hayah atau ruhul hayawan. Yang sebelum itu? Ruh nabati. Yang keempat? Roh? Ruh lelah hayati. Gak nyambung ya. Ruh apa yang terakhir? Ruh jamad. Ruh jamad itu ada di bintang-bintang, itu ada semua. Ketika Nabi SAW jalan di suatu tempat, ada tumpukan batu ngomong, ya Sayyidi ya Rasulullah salam alaih. Itu batu ngucapin salam. Yang siapakah yang ngucapin salam? Bukan fisik batu itu, tapi ada roh di situ namanya roh jamad. Itu yang berdialog. Kalau kayak gitu kita mau maksiat di mana, Bib? Mau lari kemana kita? Kan kata orang kalau maksiat di bawah pohon nggak ketahuan. Di belakang batu, dalam goa, dalam kamar, ya salah. Di kamar itu kan masih ada bebatuan, ada pasir. Gak bisa kita lari kemana-mana. Semuanya hembusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul gak punya tempat kita mau maksiat, tapi kita maksiat juga kan. Inilah lemahnya kita, ini imannya kita. Nah, Nabi Muhammad SAW ketika menginjak itu batu, kemudian mengembang. Entah dia mau naik, mau ikut Nabi, wallahu a'lam. Dalam riwayatnya simpang siur. Yang pasti di bawahnya kemudian, karena dia mengembang, mau naik, dia menjadi bolong. Ya, saya ketemu ada mbak-mbak Palestina, cantik bu, di dalam. Jadi waktu kita datang ke sana, dia lagi di dalam. Tapi karena dia mbak-mbak yang nanya, yang perempuan juga, yang bisa bahasa Arab, ditanya, gimana? Kalau bahasa Mesir, zayak, gitu ya, tafhalab, gitu. Oh, ngomong macam-macam. Ternyata orang ini mahasiswi di kampus. Kalau dia nggak bisa menulis, nggak bisa mikir, dia langsung duduk di sana, langsung semuanya bisa dia tulis. Ini si perempuan cerita.
Nah, pendek cerita, Nabi SAW diangkat ke langit, dibawa oleh buruk. Buruk itu Nabi nggak mungkin cerita kayak 6 air ya, Sriwijaya, Batik, Citylink, Siti Nurbaya, Siti Nurhaliza, nggak mungkin Nabi cerita begitu. Nabi ceritanya apa? Ada kendaraan lebih tinggi daripada keledai, lebih rendah daripada kuda. Kayak kuda di Indonesia berarti. Oh, enggak juga. Kecepatannya di mana matanya terakhir berhenti, di situ dia nyampe. Ah, matanya dia kan suka-suka, dia mau kemana? Itu matanya buruk, mau kemananya boleh. Buruk itulah dulu yang dikendarai Nabi Adam di surga, yang pernah dikendarai Nabi Idris di surga. Itu kendaraan para nabi di surga, diturunkan ke bumi untuk melayani Sayyidul Ardi wal Jannati, ya, penghulu makhluk di bumi, di langit dan di surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Si buruk ini merindukan beliau lama. Kapan sang Muhammad datang? Karena buruk ini melihat kepada bidadari. Bidadari itu pembuluh darahnya tulisannya Muhammad, tapi bukan pakai huruf aksara Arab, aksara alam sana. Jadi ketika nabi-nabi masuk ke surga, mereka melihat kok jidatnya, pembuluh darahnya itu pancaran nur tulisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad bisa ditulis dalam banyak aksara. Contoh, mim ha mim dal bisa ditulis M U H A M M A da, ya kan? Kalau orang Turki nulisnya Mehmet, beda lagi kan? Di Cina bisa lagi pakai apa? Di Korea beda lagi. Kalau di Jawa ada namanya Hana Caraka, Data Sawala, itu saya pernah belajar. Unik juga. Ya. Tuh, kan antum bisa bin. Nama Nabi itu terlihat di pembuluh darah mereka. Bidadari. Maka bidadari itu adalah huruf-huruf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dekat sama yang punya huruf gimana? Gampang. Ya. Dikasih hurufnya. Ya, betul. Ibu-ibu ini hurufnya bukan? Kayaknya bukan ya. Lalu si buruk ini karena dia merindukan Nabi Muhammad SAW, ketemu Nabi, awalnya dia bingung. Emang ini Muhammad? Bingung dia. Dikenalkan oleh Jibril, ini Muhammad yang kau tunggu-tunggu, yang saya juga tunggu-tunggu. Ternyata sang Jibril lama juga menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nunggu Nabi sambil sholawat. Nah, ini rahasia nanti. Ingat-ingat ya. Kalau lagi nunggu ngapain? Tunggu dengan sholawat. Tunggulah, habis itu ada keberkahan turun. Apa aja? Apa aja masalahnya? Yang di sono sholawat, di sini sholawat, kencang-kencang sholawat. Ya. Mana yang kuat sholawatnya nanti, itu yang menang. Sayyidina Jibril, karena dia bersolawat, dia dipilih oleh Allah untuk menjadi penghubung antara urusan langit dan bumi. Azazil, nama iblis. Iblis itu dulu malaikat, namanya Azazil. Nggak mau solawat, maka tidak dapat jadi pemimpin. Ya, mau jadi pemimpin kan nih Pak Haji nih. Ya, biar diridai oleh Rasulullah, diridai oleh Allah, banyak solawat. Ya, insya Allah. Kalau Jibril solawatnya banyak. Angka-angka yang disebutkan itu cuma menunjukkan banyak. Lebih dari itu. Karena Jibril itu satu napasnya bisa khatam Quran ribuan kali. Selesai dia. Karena sayapnya udah 360. Jadi dia sekali nafas, dia udah nyampe di mana? Satu kali nafas. Kalau kita bernafas-nafas, Fatihah satu aja nggak khatam. Ada yang lucu, Bib. Kawan saya, dulu mantan kita dulu ya. Bukan mantan cinta, bukan mantan teman. Ya, disebut sama dia. Kata dia apa? Fatihah satu nafas bid'ah. Gitu ya. Cara bacanya gitu ya. Bid'ah. Ya, ternyata ini orang nggak belajar ilmu riwayat, bahwa dalam riwayat Ahlul Quran ada cara baca Quran satu nafas, dan sanadnya kepada Sayyidina Jibril. Jadi Sayyidina Jibril kalau mau terbang, dia baca Fatihah satu nafas, langsung nyampe di langit ketujuh, dia langsung nyampe. Dongeng apa lagi nih harus ini ya? Atau nggak percaya, sudah. Itu Fatihah lebih canggih dari sayapnya Jibril. Sayyidina Nabi SAW ketika naik ke langit, tembus ke arah, dalam hadis Imam Bukhari dikatakan faghashiyatni sababatun, tiba-tiba ada cahaya di atas cahaya, awan di atas awan, kilat di atas kilat, gak bisa lagi dibahasakan, meliputiku, hilanglah Rasulullah SAW itu. Tiba-tiba beliau tersungkur sujud di aras paling tinggi. Disitulah terjadi dialog. Isi dialognya Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijawab sama Allah. Lanjut Ar-Rahman Ar-Rahim, dijawab, begitu terus. Jadi Fatihah yang kita baca itu lebih sakti daripada sayapnya Sayyidina Jibril. Sayapnya Sayyidina Jibril hanya tembus sampai Sidratul Muntaha. Tapi kalau Fatihahnya Nabi Muhammad SAW tembus sampai ke arasnya. Bertemu Allah, nggak perlu ketemu Allah di aras. Nabi Muhammad mau di mananya bisa ketemu Allah. Aras itu tempat sujud termulia.
Masa satu kali sujud beliau di sana itu sudah mencukupi amal-amal semesta. Jadi jangan antum kira, ini kan yang nggak baca hadis kan lucu, Bit. Dikira Nabi itu ngeliatin Allah begini, Allah kamu cakep ya, enak amat begitu. Itu mah di kafe kali. Ini aras bukan kafe, bro. Aras itu artinya istana singgasana Allah. Orang masuk singgasana nggak ada yang sok-sokan. Masuk istananya Allah, langsung tersungkur. Fakharra sajida. Nabi Muhammad naik ke aras itu sujud. Makanya amal sujud itu dipindahkan ke bumi. Jadilah amal kita sholat 5 waktu. Ini rahasia-rahasia sebenarnya. Jadi semakin orang kepalanya ditaruh di bawah, ruhnya akan semakin naik ke aras Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau namanya ada di sana. Kalau namanya nggak ada di sono ya nggak naik-naik. Ya. Jadi ke aras itu ketemu Allah atau sujud. Rasulullah mau ketemu Allah di mana aja bisa. Ya, kemana aja, di mana aja bisa. Di aras itu beliau sujud di Bait Ar-Rahmani. Karena namanya Ar-Rahman 'alal 'arsis istawa. Allah yang Maha Rahman beristawa di atas aras, bersemayam di atas aras. Maka saya istilahkan rumah Baitullah yang ada sana kan ini replika daripada Baitul Haram, hitam-hitam, Baitul Ma'mur putih-putih, karena malaikat-malaikat semua. Sedangkan ini semua warna ada, tapi warna yang paling disukai Rasulullah adalah hijau. Maka Baitul Rahman warnanya hijau, hijaunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya Al-Bait Ar-Rahmani. Nah, guru saya, ada seorang wali kita ketemu, dia menyebutnya Al-Bait Al-Ahmadi atau Al-Bait Al-Muham. Ini istilah-istilah aja ya. Kalau yang berminat silakan dicatat, diingat-ingat. Ya. Ini ada rekamannya. Nah, nanti diputar-putar ulang. Nama-nama ini perlu diingat-ingat. Kalau masuk istana Allah, ada istana di dunia. Kalau nama kita belum nyampe ke istana, nggak dapat undangan istana, boleh masuk nggak? Nggak boleh masuk. Maka nama kita harus ada di sana, baru bisa naik. Ya, nama ruh namanya, bukan nama jasad. Nama jasad, nama KTP, Rasulullah nggak punya KTP. Jadi bukan nama yang KTP ini yang akan kita bawa nanti ke sana. Itu nama ruhani. Itu yang akan dibawa, yang ditulis di sana itu. Setiap kita ada punya nama. Masalahnya udah dikasih tahu atau belum? Ya, ya gimana mau tahu ya? Jadi wali dulu. Baik, Nabi Muhammad SAW naik ya. Jadi jangan dibayangkan itu tempat bertemu Allah, tapi itu tempat sujud tertinggi. Saya mau tanya, sholat di Masjidil Haram banding dengan sholat di Pangkalan Bun beda berapa? 100? Kalau Madinah? Kalau Aqsa? 500. Kalau Bait Al-Ma'mur? Itu bukan 100, 1 juta. 1 juta itu Baitul Ma'mur. Jadi 1 kali sujud di sana sama dengan 1 juta kali. Ini cuma angka-angka biar paham aja ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, kalau sujud di Baitur Rahman, semua bilangan sujud alam semesta itu nilainya 1 kali sujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ini kalau turun di bumi nggak sholat juga nggak apa-apa, tapi beliau masih sholat. Untuk apa? Contoh untuk umat. Beliau udah sholat, kalau di sana ngapain lagi sholat di bawah? Kan gaya-gayaan aja gitu. Sholat di bawah itu cuma hadiah buat kita. Jadi sholatnya Nabi itu bukan untuk beliau lagi, sholatnya beliau untuk kita. Karena kita ini sholatnya udah gak khusyuk, udah gak konsentrasi, sok suci lagi. Maka yang harus banyak itu sholawat kepada Rasulullah. Jadi sholawat, kalau akhir sholat itu bukan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Ibrahim, itu mah biasa, banyak sholawat. Coba buka riwayat-riwayat itu, jenis-jenis sholawat yang bisa dibaca di dalam sholat. Saya kalau sholat sunat, saya baca sholawat yang panjang-panjang itu, ada sholat Hashimiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan Nabil Ummi. Gimana? Al-Hashimiyah, Habib? Nggak apa. Ada sholat ummi, macam-macam sholat. Rasulullah sendiri yang mengajarkannya. Di situ para ulama faham, para sahabat faham bahwa sholawat ini boleh dirangkum, boleh diramu sendiri. Tapi saya nggak berani. Sholawat yang kita pakai itu mesti turunnya dari sana. Ada yang lewat Nabi, ada yang lewat malaikat, ada yang lewat ruh. Jadi nggak boleh buat wirid sendiri, bid'ah itu. Ya, ini bid'ah beneran loh ya. Baik. Saya nggak cerita tentang Nabi Muhammad bahwa sholat itu udah tahu semua ya. Itu udah tahu semua. Benar kan udah tahu semua? Mau diceritain lagi? Lanjut lagi dong. Oke. Ketika Nabi sujud di sana, Allah berkalam. Faradtu 'alaika wa 'ala ummatika 50 rak'atan. Itu yang sahih. Ya, kalau di satu riwayat 50 salatan. 50 kali salat. Tapi versi kami, ini ada satu riwayat lain, 50 rak'atan, 50 rakaat. Sisanya sekarang berapa? Yang kita pakai sekarang berapa? 17.
Bener? Coba, berarti sisanya lagi, biar genap jadi 50. 33. 33 kurang witir 11. 22. 22 kurangi duha. Yang pakai yang sahih aja, Bib. 2 rakaat. 20. Rawatib kurangin dikit-dikit. 2 sebelum subuh. 2 sholat fajar. Berapa tuh? 18. Beneran? Terus syuruk 2. 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat setelah zuhur. Udah 8 aja. 4 rakaat sebelum asar. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Habis. Nah, makanya ulama kita beda pendapat mengenai sholat 2 rakaat sebelum maghrib dan sebelum asar. Nah, nanti dipindahin ke setelah maghrib sama setelah isya dan sebelum isya. Jadi pas jumlahnya sama. Nah, muncullah istilah dalam ilmu al-fiqih, bila al-fiqih ini sunnah muakkadah, sunnah ghair muakkadah. Yang diperdebatkan tadi ghair muakkadah. Gitu. Ya. Jadi paham kenapa ada muakkad ghair muakkad? Itu rahasia-rahasianya. Jadi sebenarnya tetap 50 rakaat. Namun didiskon. Didiskon jadi 17 rakaat. Asik kan jadi umat Nabi Muhammad? Nabi diskon lagi, kata Nabi, autiru walau birokah. Kalau witir ya udah 1 rakaat aja deh. Nggak bisa 3 ya udah 1. Hebat kan umat Nabi Muhammad? 1 itu udah sama kayak 11 kalau ditutup pakai sholawat. Nah, ntar pada malas sholat witirnya. Tapi sholat witirnya cuma bulan puasa ya. Bener, gimana mau jadi wali antum? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah cinta kepada witir. Maka supaya dapat cinta Allah, berwitirlah setiap malam. Mau capek, mau gimana, ketinggalan qadha. Ini rahasia-rahasia para wali-wali terdahulu. Jadi ada orang jadi wali karena dia melazimkan satu amalan aja, yang mungkin sederhana bagi orang lain, tapi dia lazimkan, dia biasakan. Gimana? Siap malam ini jaga witir 1 rakaat aja. Boleh sebelum tidur, boleh sebelum subuh. Mau ya diamalin? Ya pegangan kita cuma gitu-gitu doang, nggak ada yang lebih. Witir 1 rakaat itu disyukur tuh. Yang penting soal witir, syukur-syukur bisa 2 plus 1, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa 11. Itu syukur-syukur. Kalau nggak apa-apa juga. Yang penting 1 aja. Biar kalau Allah absen, ada yang witir nggak? Witir, kan masuk kita. Ayatnya gampang lagi, kulhu, kul a'udzu falaq, kul a'udzu binnas, kan ekspres banget tuh. Ya, ekspres. Masalahnya kita ini kurang istiqomah. Benarlah dalam hadis Nasai dikatakan, surga huffiyatin nar bisyahawat. Surga itu diliputi syahwat, keinginan rendah. Tidur sama sholat, kita pilih mana? Jujur aja nggak apa-apa kok. Allah suka sama orang jujur. Tidur sama sholat, pilih mana? Nonton bola katanya, nggak nyambung. Enakan tidur kan? Enakan tidur. Itu yang ngomong syahwat. Tapi kalau kolbunya ngomong, enakan sholat. Beda tipis ya. Nah, kita ini makhluk syahwat atau makhluk yang berkolbu, itu aja bedanya. Kalau tidur, tuh kucing juga tidur. Tikus yang malam hari gak tidur, tuh kalah kita sama tikus. Tikus malam hari itu beroperasi dia. Masya Allah, Masya Allah. Itu kalau tikus mau wirid aja jadi wali tuh. Cuma sayangnya dia nyolong tiap hari ya. Nyolong, ngangguin, got, Masya Allah. Fuwaisikoh, bahasa Arabnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan 50 rakaat ya. Itu Nabi emang nggak ngerti Nabi, cuma ini ada namanya basa-basi. Turun beliau, ketemu Nabi Ibrahim diam aja. Ketemu Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Musa nanya, apa nih oleh-oleh Allah nih gitu. Dijawab oleh Nabi Muhammad 50 rakaat. Hah? Umatku 2 rakaat aja nggak jalan, masa ente 50? Itu Nabi Musa yang ngomong. Ya, koplak juga ya. Lucu gitu. Nabi itu lucu-lucu emang. Jadi Nabi itu sama mereka nggak kayak kita boyong. Allah Akbar, subhanallah, enggak begitu. Masya Allah, tabarakallah, enggak begitu-gitu amat Nabi itu. Ya, sesekali kita ngomong Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang kita ngomong Allahu Akbar, tapi jangan lebay, biasa aja ya. Kita mah tiap hari ngomong Arab ya, biasa aja. Ini orang baru hijrah kemarin sore, lebih Arabik dari kita. Kok kita jadi songong gitu kan? Maaf ya. Ini nabi-nabi itu santai mereka. Muhammad, kamu dari langit bawa apa? Dari aras bawa apa? Kira-kira gitu. Jadi nabi-nabi ini kalau mereka ketemu itu sering tukar-tukaran kunci namanya, tukar-tukaran hadiah. Penasaran juga tuh.
Karena seorang nabi diberikan rahasia nggak diberikan nabi lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Semua yang ada pada nabi yang lain ada di beliau. Akhirnya Nabi Muhammad kata 50. Kebanyakan. Naik no. Ini kalau ukuran Nabi Adam kan nggak sopan tuh. Ya, Nabi Muhammad tuh lebih tua dari Nabi Adam, apalagi Nabi Musa. Ya nggak? Kenapa kemudian Nabi Muhammad mau menerima saran Nabi Musa? Karena Nabi Musa gelarnya Kalimullah, yang berkalam-kalam dengan Allah. Itu makna ahli akidah. Kalau ahli hakikat ngomongnya begitu, Nabi Musa itu kalamnya Allah. Jadi yang ngomong saat itu bukan Nabi Musa, yang berbicara saat itu adalah Allah yang lewat lisannya Nabi Musa. Dipinjam doang tuh lisan Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad lihat, oh Allah yang nyuruh ke atas, berarti Allah nyuruh naik. Irja' ila rabbik, kembali kepada Allah, laporkan kalau ini nggak sama. Jadi Allah ini pintar sekali ya, karena Allah berbicara lewat pohon, lewat manusia, lewat imam, lewat Quran, lewat air, lewat orang susah, orang senang, lewat orang berkasus, lewat orang yang tengkar, lewat orang macam-macam. Allah berbicara dengan apa saja. Dan Nabi Muhammad mengerti, wah ini bahasa Allah nih, naik. Nabi Musa nggak bisa naik, Nabi Muhammad bisa naik suka-suka. Kira-kira gimana? Lebih ngerti Nabi Muhammad kan seharusnya. Nah nanti di hari kiamat tuh Nabi Musa malu ntar tuh. Ya, kalau beliau nanti ketemu, ngapain saya suruh Nabi Muhammad balik ya? Tapi karena bukan beliau yang berbicara sebenarnya, maka Nabi Muhammad terima, dan Nabi Musa pun berani. Ini rahasia-rahasia yang jarang diekspos ya dari dulu. Baru naik sampai kemudian sisa 5. Nah, yang kelima itu sudah Musanya yang ngomong. Ya, kalau perlu nggak ada sama sekali lah Muhammad. Itu ngomongnya. Nabi Muhammad lihat, wah ini bukan Allah lagi yang berkalam nih ya, yang berbicara Musa bin Imran, Rasulullah. Bani Israel punya Nabi Musa bin Imran. Nah ini lagi ngomong dia. Kalau perlu nggak ada lah Muhammad. Itu kan nafsiyah namanya yang bicara. Sisi dirinya. Dia sayang ke umat tapi bawa sisi dirinya. Apa kata Nabi Muhammad? Aku malu kepada Allah. Gitu. Maka makom al-haya, ini makom Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa kita sholat 5 waktu? Karena kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah terlalu banyak Allah ngasih.